Karena hal yang utama yang akan diwariskan orang tua pada anak-anaknya adalah karakter. Bagaimana ketika anak-anaknya berada dalam tantangan hidup, karakter seperti apa yang akan diturunkan pada anak-anaknya. Bukan berarti bahwa kita tidak menginginkan harta kekayaan kemewahan untuk diturunkan. Hey gorgeous soul. Satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda saat ini adalah, bagaimana perasaan Anda ketika Anda bertemu dengan diri sejati Anda? Apakah keinginan Anda untuk bertemu dengan diri sejati Anda jauh lebih besar daripada keinginan Anda untuk bertemu dengan soulmate Anda, untuk memiliki harta kekayaan yang ada di dunia ini? Semua jawaban yang Anda utarakan boleh di komen ya, boleh ditulis di komen, karena itu adalah jawaban daripada diri Anda sendiri. Nah, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar tentang jawaban tersebut, karena jawaban itu adalah merepresentasikan keinginan Anda saat ini, diri Anda sendiri saat ini. Apa yang Anda inginkan dalam hidup Anda sebenarnya? Ketika saya bertemu dengan diri sejati saya, hal yang saat itu saya benar-benar inginkan adalah merasakan feelingnya, merasakan benar-benar bagaimana sih feeling atau rasa atau experiencing ketika saya menunggal dengan diri sejati saya. Itu bagi saya so precious, itu bagi saya hal yang paling saya inginkan dalam hidup saya adalah menunggal dengan diri sejati saya. Benar-benar saya sudah tidak lagi berfokus pada materialistis, karena ketika kita menunggal dengan diri sejati kita, kita tahu who are you, kita tahu diri kita yang sesungguhnya, kita tahu betapa powerfulnya kita tahu betapa luar biasanya kita tahu betapa hebatnya kita tahu bahwa apa yang saat ini, realita yang saat ini Anda hadapi, yang saat ini kita hadapi, is illusion, untuk kita lebih mengenali diri kita yang sesungguhnya, untuk kita lebih memahami what is your purpose in your life, apa tujuan Anda untuk hidup. Karena Anda di dunia ini tidak hanya sekedar hidup, Anda di dunia ini ada tujuan khusus, tujuan mulia. Nah, disinilah ketika orang tua mewariskan sesuatu pada anak-anaknya, saya yakin 99% Anda semua di sini setuju dengan apa yang saya ungkapkan, bahwa keinginan tertinggi orang tua untuk mewariskan sesuatu pada anaknya adalah karakter seorang pemenang, karakter menjadi diri sejati, karakter menjadi the best version of her or him. Karakter tidak hanya sekedar harta kekayaan kemewahan. Of course, this is part of desire. Orang tua meninggalkan harta kekayaan dan kemewahan pada anak-anak cucunya. Yes, saya sangat setuju. Tetapi itu bukan hal yang utama, karena
kalaupun orang tua kita karena hal yang utama yang akan diwariskan orang tua pada anak-anaknya adalah karakter. Bagaimana ketika anak-anaknya berada dalam tantangan hidup, karakter seperti apa yang akan diturunkan pada anak-anaknya. Bukan berarti bahwa kita tidak menginginkan harta kekayaan kemewahan untuk diturunkan. Justru karena hal itu, maka orang tua tahu dengan kebijaksanaannya. Mereka sebenarnya tahu bahwa yang diinginkan anak-anaknya adalah karakter. Dan ini saya pelajari betul-betul ketika mami saya pulang pas Valentine Days. Dan ketika itu juga Share of Love ini berdiri, saya merasakan betapa luar biasanya pelajaran daripada buku kehidupan mami saya yang dia ajarkan bukan dengan kata-kata, tetapi pattern secara quantum level. Saya pick up itu, saya pelajari, dan saya memahaminya. Oh, ternyata dia seorang wanita yang sangat luar biasa, wanita hebat yang seharusnya saya pahami sejak saya dini. Namun karena terkadang kita keras kepala, itu dia, makanya semesta kadang menunjukkan cara lain untuk kita memahami pelajaran hidup yang sesungguhnya. Di Share of Love ini tidak hanya sekedar akademi untuk mengajarkan Anda bagaimana Anda bertemu dengan diri sejati Anda, atau bagaimana Anda menciptakan kehidupan yang Anda inginkan. Tidak hanya itu, tetapi sebuah perjalanan yang spiritual yang benar-benar ingin saya share, bahwa your life, hidup ini sangat indah, precious. Dimana ketika kita bertemu dengan diri sejati kita, kita bisa menciptakan apapun. Dan kebahagiaan itu bukan berasal dari orang lain yang mungkin Anda inginkan validation. Bagaimana Anda dicintai, bagaimana Anda dihormati, bagaimana Anda dimengerti, bagaimana Anda di-provide everything oleh pasangan Anda, atau bagaimana Anda menjadi seorang istri yang baik untuk suami Anda, dan begitu juga sebaliknya. Karena sebenarnya yang terjadi adalah diri kita adalah universe itu sendiri. Kalau kita berpikir bahwa kehidupan kita tidak memberikan kebahagiaan pada diri kita, yang perlu kita ubah adalah cara berpikir kita, bukan luar kita. Sementara banyak para maskulin kita lebih berfokus pada doing, walking untuk mencapai sesuatu. Dan para feminin kita tidak menyadari bahwa pola patternnya yang harus dirubah. Bukan berarti cara maskulin salah, tidak. Saya tidak menyalahkan maskulin dalam hal ini. Cara maskulin benar, karena cara maskulin didapat dari energi feminin. Jadi bagaimana Anda menjadi seorang wanita yang sesungguhnya itu akan berefek pada lelaki Anda, maskulin Anda, health Anda, wealth Anda, kekayaan Anda, hubungan relationship Anda dengan diri sejati Anda itu menentukan hubungan relationship Anda dengan orang lain. Apakah kemudian ketika orang lain memperlakukan kita dengan tidak baik, atau kita merasa gak adil berada di dunia ini, itu kemudian
Salah kita ya karena mindset kita berbeda. Saya katakan tidak juga. Karena dalam hari ini kita menemui pattern atau pola masa lalu. Pola daripada orang tua kita yang harus kita potong. Polanya seperti apa? Dan kita ganti polanya, blueprintnya. Itu kenapa Set of Love ini lahir untuk Anda mengenali pola Anda, mengenali blueprint Anda, dan Anda tahu tujuan Anda tahu Anda mau kemana, Anda tahu Anda di mana, Anda tahu benar-benar paham akan diri Anda, karena Anda bertemu dengan diri sejati Anda. Ketika Anda bertemu dengan diri sejati Anda pasti yakin, wow, yes, ini diri sejatiku. Bagaimana sikap seorang diri sejati? Bagaimana sikap seorang manusia sejati? The real human, wanita sejati atau pria sejati. Bukankah let go everything? Bukankah memilih bahagia daripada menderita? Bukankah memilih diam daripada mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan atau menjadi pedang bagi orang lain, hingga pada akhirnya tidak hanya menyakiti orang tersebut, tetapi justru yang sakit adalah diri Anda sendiri. Ketika Anda ngomel, ketika Anda melontarkan kata-kata yang tajam bagaikan pedang kepada orang lain, atau memperlakukan orang lain tidak sesuai dengan karakter Anda, sebenarnya Anda tahu itu. Dan sebenarnya itu tidak hanya menyakiti orang tersebut. Hati Anda sendiri tahu bahwa Anda sakit. Ketika Anda menyakiti pasangan Anda oleh kata-kata Anda, sebenarnya Anda menyakiti diri Anda sendiri. Ketika Anda menyakiti orang tua Anda dengan kata-kata Anda, sebenarnya Anda menyakiti diri Anda sendiri. Dan ini saya menyampaikan dari tempat cinta. Tidak ada judgment di sini, karena saya berada di sana. Dan untuk menghindari pertengkaran atau menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan adalah silent, diam. Namun bukan berarti diam tidak melakukan apa-apa. Justru di dalam diam itu Anda mengirimkan doa, Anda mengirimkan prayer, Anda mengirimkan mantra, Anda mengirimkan prayer, doa tersebut. Nah, inilah cara kerja feminin. Bagaimana feminin itu sebenarnya bekerja melalui level kuantum. Seorang istri atau wanita di sini itu receiver, itu menerima. Seorang laki-laki adalah provider. Lelaki sejati akan provide everything for their family. Lelaki sejati akan menyediakan semuanya untuk family-nya. Dia tahu bahwa dialah yang bertanggung jawab atas berhasilnya kesuksesan finansial di dalam rumah tangga. Namun wanita sejati tahu jobnya untuk mendukung lelakinya di dalam doa, di dalam mantra. Mantra doa itu sama loh, afirmasi. Dan bagaimana changing your mind? Bagaimana cara pandang Anda mulai dirubah? Anda sudah tidak lagi menyalahkan orang lain. Anda sudah tidak lagi protes dengan kehidupan Anda. Karena Anda mulai fokus pada positif. Anda mulai fokus pada diri Anda, perkembangan daripada karakter Anda sendiri. Anda mulai fokus itu. Anda sudah meninggalkan gosip, Anda meninggalkan hal-hal yang nggak penting. Mungkin teman-teman Anda mulai drop
Anda mulai, kok saya nggak punya teman. Suami Anda adalah teman Anda, anak-anak Anda adalah teman Anda, orang tua Anda adalah teman Anda. Jadi, ketika Anda mengkomunikasikan sesuatu, komunikasikan dari tempat cinta. Karena lawan bicara kita belum tentu in the same page dengan kita. Nah, ketika kita mengungkapkannya dengan cinta, dia pun akan receiving dengan cinta. Dan everything is fine, everything is beautiful. Karena Anda menyampaikan sesuatu, mengkomunikasikan. Karena dalam hal ini yang saat ini kita hadapi di masyarakat kita adalah miscommunication. Antara anak, antara orang tua, antara istri, antara suami, antara family, itu miscommunication. Kita berada di dalam energi guilt atau energi merasa salah kalau kita mengungkapkan sesuatu, atau kita mengemukakan expressing your feeling. Kadang kita tidak bisa. Namun ketika kita mulai manunggal dengan diri sejati kita tidak takut apapun. Karena kita tahu bahwa diri sejati kita lah yang bekerja. Body kita, pikiran kita, feeling kita bukan diri sejati kita. Identitas kita bukan diri sejati kita. Karena diri sejati kita spirit yang powerful, yang bisa menciptakan apa saja, yang bisa melakukan apa saja, yang sangat-sangat powerful. Dan ini the truth, dan ini nyata sekali. Dan ini perlu dipahami lebih dalam oleh masyarakat kita untuk kita upgrade consciousness-nya. Karena bagaimanapun juga ketika bumi upgrade consciousness-nya, kita pun akan upgrade. Sadari bahwa Anda spesial, bahwa Anda luar biasa. Tanyakan pada diri sejati Anda saat ini, mengapa diri sejati Anda tidak pernah meninggalkan Anda, selalu bersama Anda, selalu mendukung Anda, selalu mensupport Anda, selalu menginginkan yang terbaik dan terindah bagi Anda. So guys, praktekkan cara saya setiap hari dalam nafasmu. Pertama yang ada di dalam pikiranmu, coba repeating. Karena divine masculine itu kuncinya repetition, ya. Jadi repeat pertanyaan di dalam diri Anda saat ini adalah, mengapa diri sejati Anda menginginkan yang terbaik bagi Anda? Mengapa Anda bertemu dengan diri sejati Anda manunggal meskipun Anda tidak menyadarinya, atau meskipun Anda menyadarinya, Anda selalu manunggal dengan diri sejati Anda? Jadi tanyakan itu. Nanti jawabannya adalah realita Anda. Bagaimana Anda memandang dunia ini? Bagaimana Anda memandang orang lain? Dan bagaimana Anda memandang diri Anda sendiri? Bagaimana Anda begitu antusias terhadap hidup Anda sendiri? Bagaimana Anda begitu bahagia, bergairah pada hidupan Anda sendiri? Karena Anda tahu bahwa Anda bukan pikiran Anda, bukan body Anda, bukan feeling Anda. Anda spirit and powerful. Love you guys.